Hai, selamat datang di Loace Channel. Di sini, gak ada yang buru-buru. Santai aja, ambil posisi paling nyaman, siapkan teh atau kopi favoritmu, dan biarkan cerita-cerita singkat ini jadi teman di sela waktu luangmu. Cerita yang kami bawakan mungkin hanya beberapa menit, tapi siapa tahu, bisa membawamu ke tempat yang jauh, membuka kenangan lama, atau sekadar bikin senyum tipis di tengah hari yang sibuk. Jadi, tarik napas dalam-dalam, lepaskan penat dan mari kita mulai ceritanya. Rara, seorang mahasiswi semester akhir, baru saja tiba di Yogyakarta untuk melanjutkan studinya. Setelah mencari-cari kos di sekitar kampus, ia akhirnya menemukan kos tua di pinggiran kota yang harganya terjangkau. Kos itu tampak usang, dengan cat yang mengelupas dan dinding yang lembab. Namun, itu adalah pilihan terbaik yang bisa ia temukan. Rara memutuskan untuk menginap di sana. Begitu tiba, ia disambut oleh Bu Yani, ibu kos berusia 50-an yang tampak ramah namun sedikit misterius. "Kamu dapat kamar 3B, ya?" "Satu-satunya kamar yang kosong," kata Bu Yani dengan senyum tipis. Rara hanya mengangguk dan mengikutinya naik ke lantai 2. Lorong panjang dengan lampu yang redup menyambutnya. Di ujung lorong, kamar 3B terlihat sepi dan terlupakan, seperti sudah lama tidak dihuni. Pintu kamar itu sedikit macet saat Rara membukanya, tapi ia tidak memikirkan hal itu. Di dalam, kamar itu terasa lembab, dengan bau tanah yang kuat. Malam pertama di kamar 3B, Rara merasa gelisah. Hujan deras mengguyur, dan ia terbaring di kasur tipis, berusaha untuk tidur. Namun, suara-suara aneh mulai terdengar, suara ketukan pelan dari lemari, bisikan lirih yang tampak datang dari dinding kamar. Rara berusaha untuk menenangkan dirinya sendiri. Mungkin hanya hayalan. Mungkin hanya lelah. Tapi, suara itu semakin jelas. Ia mendengar kata-kata seperti, "Tolong," dan, "Kamu bisa dengar aku, kan?" Panik, Rara bangun dari tempat tidur dan berlari menuju pintu, hanya untuk menemukan bahwa pintunya terkunci dari luar. Ia mencoba membuka kunci, namun tidak bisa. Saat itu, bisikan itu semakin mendekat. Di tengah kecemasannya, Rara mendengar suara ketukan keras dari dalam lemari. Seperti ada sesuatu yang terperangkap di sana. Keesokan harinya, Rara bertemu dengan Maya, penghuni kamar 2A yang tampak lebih ramah dan sedikit lebih tua darinya. Maya menanyakan bagaimana keadaan Rara, dan setelah mendengar cerita malam sebelumnya, ia memberi saran agar Rara tidur di dapur umum malam itu. Maya bahkan bercerita tentang kos yang tampaknya penuh dengan misteri dan rumor aneh. Beberapa penghuni sebelumnya mengatakan kamar 3B. "Agak angker," kata Maya dengan nada rendah. Tapi itu hanya cerita. Mungkin hanya kebetulan saja. Namun, Rara merasa ada yang janggal. Maya tampak terlalu tertarik dengan kisah kamar 3B dan selalu muncul hanya saat malam. Selalu ada sesuatu yang mengganjal di hati Rara. Keinginan untuk tahu lebih jauh membawanya kembali ke kamar 3B. Ia akhirnya membuka lemari yang sebelumnya menakutkannya dan menemukan sesuatu yang mencurigakan, sebuah panel kayu yang bisa digeser. Di baliknya ada ruang sempit yang gelap dan berbau busuk. Rara mengeluarkan ponselnya untuk menerangi ruang itu. Ada beberapa pakaian lusuh dan sebuah catatan yang tampak sudah sangat lama. Catatan itu tertulis, "Aku tidak gila. Aku tidak sendiri. Mereka membuatku menghilang. Tolong aku." Rara terkejut. Ia merasa semakin takut, namun ada rasa penasaran yang semakin menguat. Saat itulah, Maya muncul di balik pintu. Wajahnya kini berbeda. Pucat, dengan mata yang kosong, Maya tersenyum, tapi senyum itu terasa jauh dari ramah. "Kamu terlalu banyak tahu, Ra," kata Maya pelan. Rara merasakan tubuhnya gemetar. Sebelum ia sempat berlari, Maya mendorongnya masuk ke dalam ruang rahasia di balik lemari dan menutup pintu dengan paksa. Gelap gulita. Rara mencoba berteriak, tetapi tak ada suara yang keluar. Lalu, dari dalam kegelapan, Rara mendengar suara yang lebih berat, lebih familiar. "Cukup, Maya." Suara itu datang dari Bu Yani. Rara terkejut dan menoleh. Bu Yani berdiri di pintu ruang rahasia, dengan ekspresi datar. "Kamu terlalu cepat, Maya. Kita harus sabar," kata Bu Yani dengan nada rendah. "Dia belum siap." Rara bingung. Siapa yang belum siap? Apa yang terjadi di sini? Bu Yani menatapnya tajam. "Kamar 3B bukan kamar biasa, Ra.
Kamu pikir kos ini cuma tempat tidur biasa, bukan? Kamu pikir Maya itu hanya temanmu? Semua ini sudah direncanakan. Kamar ini adalah tempat yang tepat untuk mengambil mereka yang baru datang. Mereka yang terlupakan. Dan kamu, sayang, adalah yang berikutnya. Rara merasa dunia seakan berputar. Semua yang ia alami ternyata bukanlah kebetulan. Bu Yani dan Maya sudah merencanakan ini sejak lama. Mereka memanfaatkan penghuni kos baru untuk tujuan jahat mereka, menjerat mereka dalam kejahatan yang telah berlangsung bertahun-tahun. Maya mendekatkan wajahnya ke wajah Rara. Kami butuh kamu, Ra. Kami perlu kamu untuk tetap di sini. Menjaga kos ini tetap berdiri. Menjaga kisah-kisah ini tetap hidup. Rara mencoba berteriak, namun suaranya tertahan. Maya dan Bu Yani hanya tersenyum. Dan kini Rara tahu apa yang sebenarnya terjadi di kos ini. Ini bukan hanya sebuah tempat tinggal. Ini adalah perangkap. Kos itu adalah tempat mereka memanipulasi, menjerat, dan menghilangkan orang-orang yang datang, untuk disembunyikan selamanya di dalam kegelapan. Dan kini, Rara adalah bagian dari permainan itu. Rara terjatuh ke dalam kegelapan. Maya dan Bu Yani memandanginya dengan senyum penuh arti, seolah segala sesuatunya sudah direncanakan sejak lama. Kamu masih tidak mengerti, ya? Ujar Bu Yani sambil melangkah lebih dekat. Kos ini bukan sekadar tempat tidur biasa. Ini adalah tempat kami menjaga rahasia. Tempat kami menyembunyikan mereka yang tak diinginkan. Rara berusaha mengumpulkan keberaniannya. Apa maksudnya? Apa yang kalian lakukan? Ia bertanya. Suaranya bergetar. Maya yang berdiri di sisi Bu Yani mendekatkan wajahnya, mengingatkan Rara tentang senyum ramah yang pernah ia tunjukkan. Kamar 3B. Itu adalah tempat mereka yang kami pilih. Mereka yang datang ke sini dengan tujuan untuk menghilang. Maya berkata dengan suara pelan, seperti sebuah rahasia yang dipertahankan sejak lama. Siapa mereka? Tanya Rara. Matanya berkelip-kelip kebingungan. Bu Yani tersenyum miris. Mereka adalah orang-orang yang kami pilih untuk hilang. Mereka yang tak cukup kuat untuk bertahan. Mereka yang tak akan pernah tahu bahwa mereka sudah menjadi bagian dari permainan ini. Rara mulai merasakan ketakutan yang begitu dalam. Jadi, kalian membunuh mereka? Suaranya hampir hilang. Bukan membunuh, jawab Bu Yani dengan tenang. Kami memanfaatkan mereka untuk tujuan yang lebih besar. Ia berhenti sejenak, memastikan Rara benar-benar mengerti. Maya di sini sudah lama. Dia adalah orang pertama yang kami pilih. Kami mengirimnya ke dalam ruang ini, membuatnya percaya bahwa dia masih hidup, padahal dia sudah menjadi bagian dari kos ini. Sebagai bagian dari penjara ini. Maya mengangguk. Ya. Aku adalah korban pertama. Tapi aku juga penjaga di sini. Setiap kali seseorang datang, aku harus pastikan mereka terjebak. Kita semua ada di sini, menjaga agar rahasia ini tidak terungkap. Rara menatap mereka dengan mata yang mulai basah, kebingungan, dan ketakutan bercampur aduk. Jadi, aku ada di sini hanya untuk menggantikan kalian? Tidak hanya itu, jawab Bu Yani dengan senyum tipis. Kamar 3B harus selalu terisi. Setiap kali ada yang baru datang, seseorang harus pergi. Tapi mereka yang pergi, tidak pernah benar-benar pergi. Mereka menjadi bagian dari kami. Tiba-tiba, suara derit pintu terdengar lagi. Rara menoleh, melihat cahaya dari luar menyinari ruangan itu. Bu Yani berjalan ke pintu dan membuka celah sedikit. Ada tamu baru, kata Bu Yani sambil tersenyum. Dan kamu tahu apa artinya, bukan? Rara mencoba berlari, berusaha menembus ruang sempit itu, tapi Maya menghalangi jalannya. Kamu tidak bisa lari, Ra. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari sini. Rara merasa tubuhnya tertahan, tak bisa bergerak, seakan ada kekuatan yang menguasai dirinya. Maya mulai mendekat dengan langkah yang tenang. Ini sudah menjadi jalan hidup kita. Kamu tidak bisa kembali, Ra. Tidak ada yang bisa kembali setelah mereka menjadi bagian dari sini. Dalam keadaan setengah sadar, Rara melihat Bu Yani keluar menuju lorong. Di luar, ada seorang gadis muda yang baru saja tiba di kos tersebut, tampak bingung dan cemas. Kamu dapat kamar 3B, ya? Bu Yani bertanya dengan senyuman hangat, suara lembut dan memikat. Gadis itu mengangguk tanpa curiga, merasa lega bisa menemukan tempat tinggal di tengah hujan. Bu Yani mempersilakan gadis itu naik ke lantai 2.
Maya menatap Rara dengan tatapan kosong. "Lihat, Ra," kata Maya pelan. "Siklus ini akan terus berlanjut. Kami tak pernah bisa keluar. Tapi kami bisa mengajak orang lain masuk, menggantikan yang lama. Setiap penghuni yang datang akan menjadi bagian dari kami. Seperti yang akan terjadi pada gadis itu." Rara merasa matanya mulai kabur. Semua yang terjadi seolah berputar. Dalam hatinya, ia ingin berteriak, berjuang, tapi rasa takut dan ketidakberdayaan menyelimuti tubuhnya. Maya menundukkan kepalanya, menyentuh pipi Rara dengan lembut. "Maaf, Ra. Tapi ini sudah jalan kita. Kamu akan mengerti setelah kamu menjadi bagian dari sini. Ini bukan sekadar tempat tinggal. Ini adalah kutukan." Rara merasakan sesuatu yang kuat menarik dirinya lebih dalam ke dalam kegelapan, ke dalam takdir yang tak bisa dielakkan. Ke dalam kamar 3B, tempat yang akan menyimpan rahasia ini selamanya.